Halo anak-anak semua, selamat pagi, good morning untuk kita semua. Wah sebentar dulu, Lause mau lihat dulu di ujung sana ada siapa aja ya? Wah, Lause yakin dan percaya di sana kalian sedang duduk dengan rapi. Lause bisa lihat ada Eren, selamat pagi Eren. Ada Joen juga ya, selamat pagi Joen. Wah udah siap-siap semua untuk ikut sekolah minggu ya? Ada Sam, halo Sam, selamat pagi. Ada Kli, ada Kenneth juga. Wah, good morning untuk kita semuanya dan teman-teman yang lainnya tentu saja ya. Nah, di pagi hari ini Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk memulai sekolah minggu. Oleh karena itu, Lause mau mengingatkan kepada kita sekali lagi. Jangan lupa kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus duduk dengan tenang, duduk yang rapi, oke ya? Oke, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai, langsung mengajak kita untuk berdoa dulu. Kalau berdoa, tangannya gimana? Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Di pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang satu minggu Engkau telah menyertai kami, menyertai kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami bersama-sama bersukacita, memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik semua, sekarang Lause mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Siap ya? Siap. Nah oleh karena itu Lause mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bangkit berdiri sama-sama. Lagunya gampang, tenang aja. Nanti ada Lause-Lause yang akan menunjukkan gerakannya. Oke ya? Bisa ya? Yuk kita mau bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Wah hebat ya anak-anak semuanya, kalian memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Nah sekarang anak-anak semua boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah anak-anak, di pagi hari ini kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Santi. Wah pasti semuanya udah pada nungguin kan ya, udah pada penasaran hari ini kira-kira Lause Santi mau cerita apa ya? Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Lause mau sekali lagi mengajak kita untuk menaikkan lagu pujian ini.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lasso Santi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita mau memulainya dengan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk bisa mendengar dengan baik, dengan seksama, dan mengambil pembelajaran dari firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Lause mau menceritakan tentang firman Tuhan pagi hari ini, Lause mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah membantu mami atau papi yang ada di rumah? Misalnya nih, membantu mami waktu lagi bersih-bersih, membersihkan tempat tidur, membersihkan ruang tamu, atau membersihkan piring yang habis kalian makan gitu ya. Apakah di antara kalian pernah nggak tuh habis makan, selesai makan tuh piringnya dibawa sendiri ya ke dapur lalu mencucinya? Nah, Lause berharap di antara kalian sudah belajar akan hal itu ya. Nah, atau yang anak yang boy nih, anak yang laki-laki, pernah lihat nggak papinya lagi membersihkan mobil ya, lagi bersih-bersihin, lagi nyuci mobil, kalian ikut bantu ya. Mungkin di antara kalian ikut mengambil sabun atau
lagi ikut siram-siram bersih-bersihin ban mobil. Nah, itu adalah salah satu contoh atau hal kecil yang bisa kalian lakukan ya, atau mungkin yang kalian sudah lakukan di rumah untuk membantu mami dan papi ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan juga satu tokoh Alkitab ya, seorang yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menolong orang lain. Nah, hari ini bacaannya dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Nah, bagi adik-adik yang sudah siap Alkitabnya, kalian bisa buka ya, kalian bisa lihat di situ Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa? Nah, di situ diceritakan bahwa Petrus ya, salah satu murid Tuhan Yesus, sedang melayani ya, melayani di satu kota yang bernama kota Lida. Nah, tidak jauh dari situ ya, tidak jauh dari situ ada sebuah kota kecil ya, kota kecil yang bernama kota Yope. Nah, ada apa ya di kota Yope? Nah, ternyata di kota Yope itu ada seorang murid perempuan ya, murid perempuan yang bernama Tabita ya. Tabita atau dalam bahasa Yunani bernama Dorcas. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Dorcas? Nah, Dorcas ini adalah dia adalah seorang wanita ya, yang mungkin sudah cukup berumur ya, dan dia sangat cinta dengan Tuhan ya. Dia mau melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berbagi kebaikan dengan orang lain ya. Dia mau menolong orang lain, dia mau melakukan apa yang bisa dia lakukan. Nah, Dorcas ini diberikan suatu talenta ya, mungkin dia bisa membuat baju ya, mungkin dengan cara menjahit dengan hal yang sederhana. Dia menjahit baju, dia menjahit pakaian ya, dan dia memberikan kepada orang lain ya. Mungkin bagi orang lain itu hal yang sangat sederhana ya, tetapi itulah yang dia lakukan kepada orang lain ya. Dorcas melakukan itu karena dia ingin melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Suatu ketika Dorcas ini mengalami sakit ya, mengalami sakit karena mungkin pengobatannya sangat terbatas dan dokter saat itu belum ada ya. Sakit yang dia alami itu akhirnya tidak bisa disembuhkan dan Dorcas pun meninggal. Nah, kejadian meninggalnya Dorcas itu membawa duka cita yang sangat mendalam bagi orang-orang sekitarnya ya, terutama bagi para janda-janda yang selama ini mereka dibuatin baju ya, dibuatin pakaian oleh Dorcas. Mereka selalu melihat Dorcas dengan kebaikannya itu, mereka bisa merasakan kebaikan Dorcas, dan kali ini mereka melihat bahwa Dorcas sakit dan Dorcas pun meninggal. Lalu mereka pun akhirnya memandikan Dorcas dan mayat Dorcas pun disemayamkan di ruang atas ya. Disemayamkan itu dibaringkan ya, dibaringkan di ruang atas. Nah, waktu mereka melihat peristiwa itu, mereka juga mendengar bahwa Petrus yang tadinya ada di kota Lida ya, yang ada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope, mereka menyuruh orang untuk memanggil Petrus ya. Mereka memanggil Petrus sebagai murid Tuhan Yesus untuk datang melihat keadaan Dorcas saat itu ya. Nah, lalu
karena Petrus mendengar berita itu, ya Petrus bergegas ya, berkemas cepat-cepat tuh ya, dia cepat-cepat pergi dari kota Lida menuju ke kota Yope untuk melihat keadaan Dorcas ya, walaupun saat itu Dorcas memang sudah meninggal ya, sudah tidak bernyawa lagi. Ketika Petrus tiba di rumah Dorcas, orang-orang udah pada banyak tuh ya, udah pada banyak. Terus orang-orang udah pada bersedih, terutama para janda-janda ya, karena kesedihan mereka itu, mereka sampai membawa baju pakaian yang dibuat oleh Dorcas lalu memperlihatkan kepada Petrus ya, mengatakan bahwa Petrus, lihatlah ya, ini adalah pakaian-pakaian baju yang dibuat oleh Dorcas. Kami sangat kesedihan ya, kami sangat berduka cita, kami sangat mengalami duka cita ya. Oleh karena itu sekiranya kamu bisa melihat Dorcas ya, bisa menghiburkan kami yang saat ini sedang berduka. Nah, ketika itu Petrus ya, walaupun melihat kesedihan dari para janda-janda yang ada di situ, dia menyuruh para janda-janda itu keluar dulu dari ruangan yang ada, dan Petrus hanya berdua saja dengan Dorcas ya, dengan mayat Dorcas yang terbaring di ruang atas itu. Nah, ketika Petrus melihat mayat Dorcas, dia pun berdoa ya, lalu dia berkata demikian, Tabita, bangkitlah. Itu ya, dia mengatakan Tabita, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi? Tabita atau ibu Dorcas tadi ya, dia membukakan matanya yang tadinya udah tertutup, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat Petrus ya, dia pun duduk seperti orang yang biasa ya, orang yang hidup betul-betul seperti orang yang tadinya hanya terbaring cuman tidur, lalu dia pun duduk berhadapan dengan Petrus. Ketika itu juga Petrus memegang tangan Tabita atau Dorcas, lalu dia membantu ya Dorcas untuk berdiri. Dan itu menunjukkan bahwa Dorcas itu sudah hidup ya. Wow, luar biasa ya perbuatan Tuhan. Lalu Petrus memanggil orang-orang kudus di tempat itu dan memanggil para janda-janda yang tadinya bersedih ya, dan mereka melihat ternyata Dorcas atau Tabita bangkit dari kematiannya. Nah, dari peristiwa itu anak-anak, disitulah terlihat bahwa mujizat Tuhan ya, keajaiban Tuhan, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan ya, karena mereka melihat wow, luar biasa ya perbuatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus ya, membuat suatu mujizat di mana orang yang sudah mati dia pun bangkit jikalau Tuhan mau menghendaki akan hal itu. Nah, adik-adik, dari hal ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar bahwa ternyata di saat kita diberikan kehidupan, jangan menyia-nyiakan waktu kehidupan kita, tetapi marilah kita mau mengisinya dengan hal-hal yang baik. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita mau melayani Tuhan. Kenapa ya? Lalu kita harus mau melayani Tuhan. Kenapa? Kan kita juga masih kecil. Mau melayani Tuhan bagaimana? Gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Nah, kita belajar dari kecil bagaimana melayani Tuhan dengan baik. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik kepada kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah menebus dosa kita, ya, sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai rasa ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita, kita mau melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menolong orang lain, atau melayani Tuhan dengan
cara yang menurut kalian bisa ya. Mungkin seperti kalian ada yang memuji Tuhan ya di gereja ya, atau memuji Tuhan di sekolah, menceritakan kebaikan Tuhan ya. Kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan baik kepada teman-teman kalian, kepada oma opa yang ada di rumah, kepada mami papi, kepada cici koko, dedek kalian ya, atau kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, mbak kalian ya. Mungkin mereka yang belum mengenal akan Tuhan, kalian ceritakan ya bagaimana Tuhan sudah menolong kalian ya, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang mau menebus dosa manusia dan mau menolong kita. Dan hal yang lain, kalau kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menolong orang lain, mungkin kalau tadi ya Dorcas bisa menjahit baju, membuat baju. Nah, kalau kita mungkin bisa sharing makanan ya kepada orang lain ya, atau memberikan sesuatu hal yang sangat sederhana dan berikan kepada orang lain. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita mau melayani Tuhan ya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini bisa kita ambil pembelajarannya untuk selalu melayani Tuhan, berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup di dalam doa, mari bersama-sama kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 13b. Galatia 5 ayat 13b ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, mari bersama-sama kita akan menutupnya di dalam doa firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk berbuat baik kepada orang lain dengan hal-hal yang sangat sederhana sebagai bentuk bagaimana kami mau melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami bagaimana apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang sudah kami dengar melalui kehidupan Ibu Dorcas. Biarlah itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat kami juga mau belajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati mama papa kami, dan berkati juga waktu liburan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, akhirnya firman Tuhan di pagi hari ini telah selesai disampaikan. Nah anak-anak, kita mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Allah Susanti yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Allah Susanti dapat kita terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Allah Susanti dalam setiap layanannya. Amin ya. Nah adik-adik semua, di pagi hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Oleh karena itu, yuk kita mau melihatnya bersama-sama dan mengerjakannya bersama-sama. Satu ayatnya 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah secret. God bless you. Wah, luar biasa sekali bukan? Kita bisa melihat ya, ada teman-teman kita yang mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan setiap minggunya.
Lause sangat bersuka cita untuk itu semuanya. Nah adik-adik, terima kasih yang sudah setia untuk mengerjakannya di setiap minggunya ya. Dan Lause tetap mengajak untuk kita semua yang belum mengerjakan aktivitas serta ayat hafalan. Lause percaya kita semua pasti bisa kok untuk mengerjakannya. Kita bisa minta tolong kepada papa ataupun mama untuk membantu kita dalam mengerjakan ataupun menghafal ayat hafalan. Lause tunggu ya, oke? Terima kasih. Nah adik-adik semua, hari ini kita juga sedang merayakan satu event yang sangat spesial. Hah? Apa itu Lause? Emang ada acara apa hari ini? Jangan lupa loh, hari ini kita semua sedang merayakan Happy Father's Day. Nah, oleh karena itu adik-adik sudah ngucapin belum ke papa kalian masing-masing? Papa, Happy Father's Day ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati papa senantiasa dalam kehidupan dan semakin mengasihi Tuhan. Amin ya. Jangan lupa ya untuk bilang ke papa Happy Father's Day. Kiranya Tuhan Yesus memberkati papa kita semuanya. Adik-adik, di pagi hari ini kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan telah memberkati kita, memberkati kehidupan kita. Bahkan melalui papa mama, Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Dan oleh karena itu di pagi hari ini, Lause mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik bisa menyimpannya terlebih dahulu dalam amplop jika belum bisa datang ke gereja. Dan nanti kalian bisa menitipkan kepada papa ataupun kepada mama ketika mereka datang ke gereja. Atau cara gampangnya ada kok. Nah, kita bisa mengirimkannya, kalian bisa mengirimkannya melalui QR code yang tertera di bawah ini. Oke ya, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik semua, anak-anak semua, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, oleh karena itu, Lause berterima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini dari awal hingga akhir dengan sangat rapi. Terima kasih ya. Dan sebelum kita menutup sekolah minggu di pagi hari ini, Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk berdoa dulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di pagi hari ini kami semua bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Dan pagi hari ini kami tadi telah memuji Tuhan bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dan memampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya semakin hari setiap kami semakin bertumbuh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik semua, terima kasih telah mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat bertemu kembali di minggu depan. Lause tunggu ya. Dan Lause juga gak sabar untuk melihat kita semuanya. Bye-bye.